Kalau sudah berebut waris juga bukan hanya orang kaya, jangan sampai yang fakir merasa aman, sebab yang gede setannya yang menggoda. Yang direbutkan kadang bukan sesuatu yang berharga, mungkin meja yang sudah retak, sudah rapuh, mungkin kaki yang sudah patah, mungkin kursi yang sudah pada patah kakinya. Yang diperebutkan adalah sesuatu yang sudah tidak bernilai, tapi lihat semangatnya berebut itu luar biasa. Bahkan kalau sudah namanya waris itu sesuatu yang semula tidak berharga, itu giliran dimanfaatkan oleh saudaranya itu jadi kecewa, jadi marah. Anggap saja mungkin ada sebuah karpet yang sudah busuk, atau perabotan yang sudah rusak di rumah orang tuanya, dan mungkin sudah ada di gudang tidak dipakai, dan selama ini tidak ada yang memperhatikan. Tiba-tiba ada salah satu yang mengambil dari sana, dari saudaranya, ambil, dibersihkan, taruh di rumah, dipajang, kelihatan bagus. Setelah itu lihat, yang semula tidak memperhatikan, gara-gara lihat panci atau apapun pindah, itu langsung marah. Yang gede setannya. Maka tolong waspada, jangan merasa aman diri kita dari dijerumuskan oleh iblis dan setan dalam urusan dunia ini. Sampai suatu ketika ada orang berebut waris, bukan banyak yang direbutkan, sampai turun dari sebuah kota ke masuk kota lain, itu sampai dalam merebut waris, mengambil harta waris itu, membawa truk, membawa tukang angkut dan seterusnya. Sampai tukang angkut tuh bingung, biaya untuk nyewa truk sama tukang angkatnya itu lebih banyak daripada yang didapat. Karena apa? Kata tukangnya, lemarinya rusak, mejanya patah, semua adalah barang rongsok. Lebih mahal biayanya untuk mengambil daripada barang yang diambil. Cuman demi masuk neraka jahanam dijalani oleh si busuk itu. Hati-hati, jangan merasa aman. Dan anda jangan merasa aman, karena setan masuk yuki bainakumul adawata wal baghdha. Setan ingin menanamkan kebencian dari yang namanya harta peninggalan ini. Ini makanya harus waspada, jangan merasa aman. Dan kalau sudah orang berebut waris ini telah melakukan dosa gede 3 langsung. Yang pertama adalah dosa merebut harta saudaranya, dosa gede. Yang kedua memutus tali persaudaraan, dosa gede. Yang ketiga adalah nyakiti orang tuanya. Cukup satu saja untuk masuk neraka jahanam. Tapi ketahuilah, kalau sudah namanya rebutan harta dunia waris ini, betul-betul kata disebutkan Nabi, lebih merusak daripada serigala tadi, merusak agamanya. Kalau sudah orang punya sifat semacam itu, lihat, kelihatannya khusyuk, ahli sholat, ahli ibadah, ternyata dia adalah orang yang sangat jahat hatinya. Bahkan bukan saja orang bodoh, orang alim pun bisa masuk wilayah ini. Hati-hati, orang alim, seorang kiai besar punya anak 2. Sang kiai meninggal dunia, lihat. Anaknya sebetulnya sih juga ustadz semuanya, alim semuanya. Akan tapi ternyata masuk di dalam hati kebusukan, sifat rakus terhadap dunia, sehingga sudah nggak peduli lagi dengan saudara. Ribut urusan kantin pondok, ribut kantin pondok, rebutan tamu, membagi kos-kosan santri, sebab ada kos-kosan ada duitnya. Itu sampai nggak tegur sapa dengan saudaranya sendiri. Sehingga kalau ada seorang alim datang ke saudaranya yang asib itu pura-pura pergi, tidak tahu kemana. Datang B begitu seterusnya. Lihat. Padahal kalau diperhatikan semuanya alim, tapi karena apa? Kebusukan di dalam hatinya, maka ketahuilah, rusak agamanya seperti orang yang tidak punya agama. Maka dari itu, waspadalah. Jangan sampai ini kembali kepada apa yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Kebusukan hati, kekotoran jiwa, masa dengan saudara berebut. Dan ini paling susah. Bahkan ingat, hati-hati, yang paling jahat kadang yang paling alim, paling ngerti ilmunya, bahkan mungkin yang paling khusyuk sholatnya. Karena setan menjerumuskan dari sisi ini. Sadarlah jika ada yang seperti ini, sadar dan sadar, hentikan daripada kejahatan ini. Itu melakukan 3 dosa gede. Kelihatannya ahli sujud, ahli haji, ahli umrah, tapi dia ternyata ahli neraka. Na'udzubillah. Dia memutus tali persaudaraan. Lah permasalahannya adalah kadang tidak sadar, dan itulah setan menjerumuskan kita dari sisi tidak sadar. Ditutupi oleh apa? Oleh setan. Ditutupi oleh banyak ibadahnya. Oh, ibadahnya Masya Allah. Sehingga ada orang kalau diperhatikan betul puasanya banyak, sholatnya luar biasa, tapi kalau sudah urusan waris langsung naik, kalimatnya kasar. Bahkan kadang tidak tahu ya, yang namanya peninggalan itu
peninggalan itu, rumah pusaka atau apapun, itu kadang-kadang yang nanya saudaranya tanya baik-baik. Misalnya ada salah satu dari 5 bersaudara, yang satu tuh duduk di rumah peninggalan. Duduk di rumah peninggalan ini, rumah ini kan seharusnya dibagi. Kemudian dari saudaranya yang 5 itu kebetulan ada yang punya hajat, mungkin karena banyak utang dan sebagainya, sangat berhak untuk bertanya tentang rumah ini. Tiba-tiba bertanya kepada abangnya yang duduk di rumah pusaka tersebut. Tanyanya tuh juga baik-baik. Bang, masalah rumah ini bang, apa? Belum apa-apa sudah naik. Kenapa? Tanyanya tanya baik-baik. Memang setan sudah masuk ke dalam hatinya. Modelnya sih model ahli ibadah, kopiahnya juga putih, bahkan mungkin juga pakai jubah dan imamah, tapi busuk di dalam hatinya. Lihat urusan waris. Ngajak saya agak keras di sini sebab setiap saya masuk kampung ada kasus semacam ini. Setiap saya masuk kampung ada semacam ini. Ternyata setan memasukkan orang ke neraka melalui pintu ini. Bermusuhan gara-gara peninggalan orang tua. Kalau ternyata di dalam rumah Anda, rumah kita, naudzubillah, semoga tidak ada. Jika di dalam sebuah rumah harus berebut waris, maka senanglah jika Anda yang direbut. Karena Anda telah menabung sedekah halus. Naudzubillah kalau jadi perebut waris. Hati-hati, hati-hati. Perebut waris gak akan selamat dia. Orang jahat dia. Dan hati-hati dengan perebut waris. Jangan jadikan menantu. Dia saudaranya saja diembat, disikat. Begitu kok. Gak ada perlunya kita berurusan dengan orang berebut waris, karena dia adalah busuk. Nah ini yang harus perhatikan hal-hal semacam ini. Setan memasukkan melalui pintu ini. Ada suatu ketika orang ngadep kepada kami masalah waris. Saya percaya dengan satu orang yang mewakili dari keluarga tersebut. Dia adalah seorang guru agama dan dia dengan bahasa fasih ngerti tentang masalah Allah. Saya percaya. Akhirnya bubar itu semuanya, yang lain tidak berani ngomong. Setelah itu ngadep lagi, dia tidak ada. Hanya saudaranya berdua atau bertiga, banyak waktu itu. Dianya tidak ada. Tak taunya apa? Melalui informasi saudara-saudara semuanya, yang paling jahat adalah sang ustadz yang paling banyak ngomong kemarin. Allah. Makanya disyaratkan ya. Disyaratkan alim-alim tertipu tuh seperti itu. Maka dari itu, ayo kita waspada urusan waris, urusan peninggalan orang tua. Naudzubillah, jangan sampai kita merebut. Bahkan lihat alangkah indahnya seorang anak jika berkata kepada saudaranya, bang, kalau abang butuh ambil sajalah bagian milik saya yang sana. Abang kan belum punya rumah, belum punya tempat, atau bagaimana. Kadang lihat, orang ini bisa berbuat baik dengan orang lain, tapi giliran sama adiknya berbuat waris. Oh ada ini. Kalau dengan orang di luar bisa saja baik, membantu dan bahas semacam, senyum ditebar kepada saudara di luar, tapi ketemu adiknya bermusuhan. Dan ini masuk wilayah la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali persaudaraan. Malam dikatakan, bahkan dikatakan innar rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Rahmat tidak turun kepada kaum di sini termasuk keluarga yang di dalamnya ada pemutus tali persaudaraan. Rugi dong punya menantu kayak dia. Rumah kita akan dirusak oleh dia. Rugi kita punya besan manusia kayak begitu. Hati-hati. Pilih yang benar. Itu penjahat hebat. Kalau perampok dan pencuri itu menjarah hartanya orang lain, tapi ini yang dijarah adalah harta orang sedarah dengannya. Bapaknya sama, ibunya sama. Betul-betul manusia busuk itu orang. Jangan menjadi seperti itu. Malam ini adalah kita untuk berbenah. Mungkin ada di antara yang hadir punya permasalahan semacam itu. Ayo kita tata hati kita. Tidak ada kata terlambat. Terlambat itu kapan? Kalau Anda sudah membujur di ruang tengah lalu ditutup, kemudian dibungkus kain kafan, itu terlambat. Selagi nyawa masih ada di kandung badan, ada kesempatan kita untuk berbenah. Lebih habiskan semuanya untuk mengembalikan kepada yang berhak. Setelah itu apa? Anda kaya di akhirat. Tidak pun kelihatan di dunia Anda fakir.